Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara terkait dengan bulan Rajab. Yang pertama, apa makna kata Rajab dalam bahasa Arab? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Lataif Al-Ma'arif, beliau menerangkan bahwasanya bulan Rajab berasal dari kata rajaba yang artinya mengagungkan atau memuliakan, sehingga dinamakan bulan Rajab karena ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan. Maka disebut dengan bulan Rajab. Kemudian juga bulan ini dikenal dengan nama bulan Rajab Mudhar. Kata Mudhar dinisbatkan kepada satu nama kabilah Arab, yaitu kabilah Mudhar. Yang dahulu kabilah ini sangat menghormati datangnya bulan Rajab, sangat memuliakan bulan Rajab, meskipun secara umum orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu sangat mengagungkan bulan Rajab ketika datang di tengah mereka. Tapi ada satu kabilah yang sangat besar penghargaannya atau kehormatannya terhadap bulan Rajab. Maka bulan ini kemudian dikenal dengan istilah Rajab Mudhar. Kemudian kalau kita cermati di dalam sejarah orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka adalah orang yang sangat mengagungkan datangnya bulan Rajab. Bahkan mereka beranggapan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang suci, yang tidak dibolehkan orang-orang untuk melakukan pertumpahan darah, melakukan peperangan. Lebih-lebih nanti pada saat datang tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Rajab. Pada saat tanggal 10 Rajab, inilah hari yang sangat mereka nantikan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, memohon atas perbuatan zalim yang dilakukan sekelompok kaum kepada mereka. Maka mereka mengkhususkan waktu tanggal 10 Rajab untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat datang bulan Rajab, dahulu orang-orang Arab jahiliyah melakukan yang namanya al-atirah. Kata al-atirah secara makna berarti seekor kambing. Dan kata atirah ini bermakna seekor kambing yang dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka, kemudian darahnya disiram ke kepala berhala-berhala tersebut. Ini tentu adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika datang bulan Rajab di tengah mereka. Maka nanti ketika Islam datang mengajarkan agama yang benar, memurnikan akidah semata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan atau tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu Islam mengingkari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Maka ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengajarkan untuk meninggalkan tradisi-tradisi kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang Arab pada waktu itu untuk memuliakan bulan Rajab. Maka Nabi sampaikan la fara' wa la atirah. Tidak ada lagi fara', tidak ada lagi atirah. Tidak ada lagi orang mengagungkan bulan Rajab dengan menyembelih binatang-binatang tertentu, karena tentu ini akan sangat bertentangan dengan akidah yang lurus di kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan bulan Rajab? Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan yang dikenal dengan Arba'atul Hurum. Dan ini yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berlaku zalim, berbuat aniaya kepada dirimu sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam putaran 1 tahunnya, waktu yang dimiliki oleh seorang hamba, di dalamnya ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan yang agung, bulan yang mulia yang disebut dengan arba'atun hurum. Kemudian apa saja bulan arba'atun hurum ini? Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum." Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. Nabi menjelaskan apa saja 4 bulan itu. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Maka Nabi menjelaskan dalam hadis ini 4 bulan arba'atun hurum itu salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, wa Rajab Mudhar, dan Rajab Mudhar yang ada di tengah orang-orang kabilah Mudhar. Ma'asyiral muslimin, kalau kita cermati 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan bulan Rajab Mudhar. Dan bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang besar dalam syariat. Di dalam bulan Dzulqa'dah, disitulah nanti ada persiapan orang untuk melakukan ibadah haji. Kemudian di bulan Dzulhijjahnya, disitulah orang-orang melakukan pelaksanaan manasik haji, pelaksanaan ibadah haji. Kemudian bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan tersebut selesai kaum muslimin menjalankan ibadah haji. Adapun bulan Rajab yang termasuk dalam kategori 10, termasuk dalam kategori 4 bulan yang dimuliakan karena memang bulan ini terletak di tengah-tengah sebagai bentuk persiapan awal orang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita pahami dari sini bahwasanya bulan Rajab termasuk bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori arba'atun hurum, 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian para ahli ilmu menjelaskan kenapa bulan ini disebut sebagai arba'atun hurum, 4 bulan yang disucikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah wa ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya dinamakan arba'atun hurum, dinamakan 4 bulan haram karena 2 makna. Makna yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai jenis macam pembunuhan, dan ini bangsa Arab pada waktu itu
sangat memahami kalau sudah datang bulan Arba'atun Hurum, mereka menghentikan semua peperangannya, tidak boleh lagi orang melakukan pertumpahan darah di bulan yang dimuliakan tadi. Kemudian yang kedua, di dalam bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik lebih Allah anjurkan di dalam bulan-bulan tersebut. Dan ini menunjukkan akan keutamaan 4 bulan itu. Di antara keagungan 4 bulan tersebut, maka jamaah yang dirahmati Allah, Rajab termasuk bulan haram atau termasuk Arba'atun Hurum, berarti memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Di antaranya adalah menjadi bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Rajab yang kedua, dan ini dikatakan oleh para ahli ilmu, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam. Sebagian para ulama salaf mengatakan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, memberikan air kepada tanaman. Dan adapun bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan saatnya memanen dari apa yang telah kita panen, apa yang telah kita tanam. Itulah sebabnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban, 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, adalah bulan yang paling penting untuk kita mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Untuk itu, paling tidak kalau kita belum memiliki persiapan jauh-jauh hari sebelum masuknya Ramadan, persiapan kita untuk masuk Ramadan minimal di 2 bulan tersebut, yaitu bulan Jumada dan bulan Sya'ban, bulan Jumadal Akhir atau Jumadal Tsaniyah dan bulan Rajab. Kemudian juga di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itulah sebabnya kalau seseorang ingin mendapatkan pahala yang melimpah di bulan Ramadan, hendaknya dia mengawali persiapannya paling tidak di bulan Rajab. Sebagaimana seorang petani ketika hendak mendapatkan hasil panen yang besar, tentu akan dimulai dulu dengan menanam. Dan awal kita mendapatkan panen pahala di bulan Ramadan, tentu harus kita menanam dulu, yaitu di bulan Rajab. Di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kemudian kita merawat, kita memberikan air, memberikan pupuk kepada tanaman tersebut. Sebagaimana ketika datang bulan Sya'ban, bagi seorang muslim hendaknya merawat amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang telah dikerjakan di bulan sebelumnya, karena akan dipanen pada saat bulan Ramadan, bulan yang banyak ampunan, bulan yang diberkahi. Disitulah kemudian orang kalau dia mendapatkan rezeki karunia amal soleh yang banyak, hakikatnya dia akan amal soleh di bulan, atau dia akan menanam di bulan tersebut. Untuk itu sebaliknya, bagi orang yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan bekal kebaikan ibadah di bulan Rajab untuk mendapatkan pahala yang besar di bulan Ramadan, siapa yang tidak menanam pasti dia tidak akan pernah menuai hasilnya. Dia tidak akan pernah bisa panen di bulan Rajab atau di bulan Ramadan. Maka dari sini kita memahami inilah bulan Rajab, bulan yang di situ kita ibarat sedang menanam pohon atau menanam tanaman yang nanti pada saat datang bulan Ramadan kita akan memanen dari buah amal soleh yang kita telah kerjakan. Ma'asyiral muslimin, lalu apa yang perlu kita perhatikan dalam bulan Rajab ini, lebih-lebih secara umum di bulan Muharram ini,
Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur. Di bulan Rajab ketika kita mendapati hari-hari yang berkah, persiapan kita menuju Ramadan, dan Allah masih memberikan umur kepada kita, maka umur yang kita miliki patut kita syukuri. Mungkin sekedar kita mentadaburi di sekitar kita mungkin punya kawan, kita mungkin punya tetangga yang mungkin beberapa bulan yang lalu mungkin masih berkomunikasi dengan kita, masih bercengkrama dengan kita, masih ngobrol dengan kita. Tetapi di bulan Rajab seperti ini Allah Subhanahu wa taala panggil mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita ini. Maka tentu kita syukuri dengan banyak kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini ibarat senjata bagi seorang muslim untuk memohon apapun yang dikehendaki di muka bumi ini. Doa adalah ibadah, dan di antara doa yang kita banyak baca di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan adalah doa minta dipanjangkan usia, supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Doa supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya kebaikan yang kita miliki. Keberkahan dari usia kita, mungkin gak panjang usia kita tapi berkah, dan kita mohonkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka usia kita produktif, usia kita banyak kita gunakan untuk berbuat karya-karya besar, menunjukkan bahwa ini adalah umur yang berkah. Kemudian di antaranya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tentu masalah ajal, masalah umur, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan seorang hamba akan dicabut nyawanya. Dan betapa banyak terkadang kita dapati orang yang hanya tinggal menunggu waktu, tinggal beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala panggil nyawanya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, sehingga dia tidak bisa ketemu dengan Ramadan yang merupakan bulan diskon amal, ya, bukan bahkan bulan yang agung, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada para hamba-hambanya. Maka ini yang kita bisa lakukan di bulan Rajab adalah memperbanyak doa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan datangnya bulan Rajab, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh, meningkatkan sholat yang mungkin sudah melakukan sholat tepat waktu di masjid, berjamaah di masjid, bisa menambahkan dengan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib, lebih-lebih yang 12 rakaat sehari semalam, karena pahalanya besar. Tidaklah seorang hamba ketika menjalankan sholat sunnah 12 rakaat di malam dan di siang harinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dengannya rumah di surga. Masya Allah, siapa yang tidak ingin memiliki rumah di surga? Semua kita ingin. Amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga adalah menjaga sholat sunnah 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu. Lebih-lebih nanti di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh di situ. Termasuk juga baca Quran. Kita membaca Al-Quran yang mungkin biasanya kita hanya sekedar membaca. Bulan Rajab, bulan yang agung yang kita dianjurkan untuk memperbanyak memperbanyak ibadah itu kita tingkatkan. Mungkin tidak hanya tilawah, tapi juga kita mulai mempelajari kandungan maknanya, mempelajari tafsirnya, mengenal makna ayat ini, makna ayat itu, sehingga kita punya wawasan yang lengkap, yang sempurna terkait dengan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, pegangan hidup kita, yang kalaulah kita berpegang teguh kepadanya,
akan selamat dunia dan akhirat kita. Masyarul muslimin, tentu ibadah-ibadah yang lain sangat banyak. Meningkatkan infak, meningkatkan sedekah, meningkatkan sholat malamnya, ya, meningkatkan ibadah maliyahnya. Kalaulah memang ada haul yang sudah mencapai ini tentu sebelumnya dan tahun ini sampai haulnya, maka wajib ditunaikan zakatnya. Artinya di bulan Rajab ini kita berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Sebagaimana dahulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara amalan yang secara umum bisa kita lakukan di bulan Rajab adalah memperbanyak puasa. Demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram dan dianggap sebagian bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh atau amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan tersebut pahalanya juga akan semakin besar. Dan ini menunjukkan menjadi semangat kita dalam memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Kalaulah di bulan-bulan yang lain pahala sholat kita hanya misalnya 5 derajat misalnya atau 10 derajat, maka bisa jadi dengan doa orang lain kepada kita atau untuk kita, ya, terkait dengan kebaikan dunia akhirat kita, ketika dimohonkan di bulan Rajab dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, tentu insya Allah akan banyak memberikan faedah dan kemanfaatan bagi orang tersebut. Masyarul muslimin, inilah bulan Rajab yang memang kita secara amalan atau secara ubudiyah dianjurkan untuk terus meningkatkan diri dalam memperbanyak ibadah tersebut. Demikian pula ada larangan-larangan yang perlu kita cermati yang ada dalam bulan Rajab. Misalnya kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, di mana orang-orang Arab itu melakukan sembelihan yang kemudian dikhususkan dicarikan kurban pada saat tanggal 10 Rajab. Amaliyah ini yang dikenal dengan istilah Atirah atau Rajabiyah, karena memang dilakukan di bulan Rajab, dan ini tentu sangat menyelisih dari apa yang Allah ajarkan di dalam Islam. Perintah untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ada, yaitu di bulan Dzulhijjah pada saat datangnya hari raya Idul Adha. Tetapi dahulu orang-orang Arab jahiliyah melakukan persembelihan tersebut, mereka lakukan di tanggal 10 Rajab. Ketika Islam datang dan Nabi SAW mengajarkan ajaran yang lurus, ajaran yang benar, maka Nabi sampaikan la fara' wala atirah. Tidak ada lagi fara' dan tidak ada lagi atirah. Yang dimaksud dengan fara' adalah anak pertama dari unta atau kambing. Jadi kalau dahulu mereka memiliki unta atau kambing, kemudian anak pertamanya lahir, maka ini umumnya disebut dengan fara'. Kemudian mereka merawatnya dengan baik, memeliharanya dengan bagus, ya, memberi makan, memberi minum sampai tumbuh besar anak unta atau anak kambing tersebut. Kemudian mereka jadikan kurban khusus pada tanggal 10 Rajab. Maka tentu ini adalah satu ibadah yang sangat jauh dari tuntunan keislaman kita, tuntunan dalam Islam. Maka Nabi SAW mengatakan la fara' wala atirah. Sejak Nabi menyampaikan sabda tersebut, maka tidak ada lagi yang namanya fara', maka tidak ada lagi yang namanya atirah, berkurban dengan kambing atau unta, ya, di hari-hari tertentu di bulan Rajab. Dan ini tentu amaliyah yang tidak diperintahkan di dalam Islam, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara tersebut.
Demikian pula jemaah rahmati Allah, di antara perkara yang kita harus tinggalkan, tidak boleh dilakukan di bulan Rajab adalah tidak mengkhususkan amalan khusus di bulan Rajab. Tidak mengkhususkan amalan khusus di bulan Rajab. Misalnya dalam hal sholat, sebagian kaum muslimin ya atau sebagian kelompok ya, menganggap bahwa ada sholat-sholat khusus di bulan Rajab. Misalnya ada sholat yang disebut dengan sholat alfiyah. Ini sholat yang dilakukan pada hari pertama bulan Rajab dan pertengahan Sya'ban. Ini tentu juga tidak ada dalil yang mendasarinya. Demikian pula ada yang dikenal dengan sholat Ummu Daud, yaitu sholat yang dilakukan pada pertengahan Rajab. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Tentu ini juga termasuk sholat yang tidak ada dasarnya. Demikian pula ada sholat yang sangat masyhur, yang terkenal di kalangan masyarakat, yaitu sholat yang disebut dengan sholat al-ghaib. Adalah sholat yang dilakukan dengan jumlah 12 rakaat yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Jadi kalau datang bulan Rajab pas kebetulan hari Kamis ya, hari Kamis dimulai dengan puasa dulu di siang harinya, kemudian nanti di malam harinya yaitu malam Jumatnya melakukan sholat rawatib, yaitu sholat yang dilakukan dengan jumlah 12 rakaat yang waktunya antara waktu sholat maghrib sampai waktu sholat isya, di mana sholat 12 rakaat ini dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di dalam setiap rakaatnya ada bacaan-bacaan tertentu yang harus dibaca. Di antaranya adalah setelah membaca surat Al-Fatihah, maka setelah itu membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Dan ini dilakukan di setiap rakaat yang jumlahnya 12 rakaat tadi. Masyaallah muslimin, ini yang biasa dikenal dengan sholat raghaib. Dan ternyata ini juga termasuk amalan yang tidak ada dasarnya untuk diamalkan. Inilah bulan Rajab yang tentu secara umum tadi kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh di dalamnya. Dan di antara hikmah ya, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan tersebut? Di antara hikmahnya adalah mempersiapkan diri untuk masuk datangnya bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah 2 bulan yang kalau seseorang berlatih diri melakukan banyak ibadah akan terbiasa dengan ibadah dan amal soleh tersebut. Nanti ketika di bulan Ramadan insya Allah tidak akan merasa kaget dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Latihannya di 2 bulan tersebut. Tentu ini 2 bulan yang sekiranya di bulan-bulan sebelumnya kita belum bisa maksimal mempersiapkan diri. Karena dahulu tentu para sahabat mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan minimal 6 bulan sebelumnya. Mereka sudah berdoa, mempersiapkan diri, berdoa ya supaya bisa ketemu dengan Ramadan paling tidak 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi sekiranya mungkin kita belum siap melakukan persiapan 6 bulan sebelum Ramadan, maka setidaknya di 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan itulah yang menyebabkan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh sebagai bentuk persiapan diri kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Demikian pula masyarakat muslimin, di antara ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan tentu berpuasa ya, memperbanyak puasa ya, tanpa harus mengkhususkan di waktu-waktu tertentu. Memperbanyak puasa, dan ini juga bagian dari cara kita untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
atau menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Adapun melakukan puasa khusus di bulan Rajab, kemudian diyakini bisa memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Ya, misalnya satu ungkapan, barang siapa yang berpuasa 3 hari, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu di bulan haram, Allah akan memberikan pahala ibadah selama 900 tahun. Dalam lafaz yang lain, Allah akan memberikan pahala kepadanya 60 tahun. Maka ini termasuk riwayat-riwayat yang tidak sahih, bahkan riwayat-riwayat yang hadisnya termasuk kategori hadis maudhu atau hadis palsu. Untuk itu kita kembalikan kepada kaidah umumnya, ya, kalaulah misalnya tidak ada perintah khusus dalam melakukan satu ibadah, maka dikembalikan kepada keumuman dalil memperbanyak ibadah-ibadah di bulan tersebut tanpa harus membatasi di waktu-waktu tertentunya. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga perkara yang dilarang, ya, mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab adalah berziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan tersebut. Tentu berziarah kubur dianjurkan di sepanjang waktu, ya, dimanapun tempat berada, maka kita dianjurkan untuk berziarah kubur, yang dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Berziarah kubur dulu awalnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, dan ada faedah yang besar dengan berziarah kubur. Karena berziarah kubur mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Dengan berziarah kubur kita akan menjadikan hati yang keras menjadi lembut, karena mengingat bahwasanya kita juga akan dikubur di dalam tanah tersebut. Seseorang ketika berziarah kubur bisa meneteskan air mata, bisa menangis, mengingat-ingat dosa akan dosa yang banyak yang pernah dia kerjakan. Inilah hakikat ziarah kubur. Untuk itu tidak mesti harus mengkhususkan waktu pelaksanaannya pada saat bulan Rajab, maka saat kapanpun kita bisa melakukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan sampaikan beberapa hadis-hadis yang kemudian dikatakan para ahli ilmu ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu yang terkait dengan bulan Rajab. Misalnya hadis yang mengatakan Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadhan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Nah, mungkin kita pernah mendengar hadis ini, ternyata ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu, sebagaimana Syekh Syekh As-Saghani mengatakan bahwasanya ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian juga di dalam lafaz yang lain dikatakan la taghfulu an awwali jumu'atin min Rajab fa innaha lailatun tusammihal malaikah ar-raghaib. Janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, karena para malaikat malam itu, malaikat menamakannya dengan ar-raghaib. Nah, makanya kemudian tadi ada istilah sholat raghaib, sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab dengan cara-cara tertentu. Dan ternyata hadisnya adalah hadis maudhu, hadis palsu. Ma'asyiral muslimin, ya, ini beberapa contoh terkait dengan hadis palsu. Tidak ada hadis ini pun kita sudah
mengetahui bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan di dalam Islam berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ashurul Arba'atun Hurum, diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab.